Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kembali melihat Bitcoin mendapatkan rejections setelah kita melihat debat dari Kamala Harris versus Donald Trump. Dari apa yang saya bisa tonton, banyak yang mengira dan memberikan kesimpulan bahwa Donald Trump kalah dalam debat tersebut. Sehingga chance Kamala Harris terpilih menjadi seorang presiden kembali meningkat atas dasar kemenangan dari debat tadi. Dan dengan adanya hal tersebut, kita melihat Bitcoin sell off. Itu terjadi karena kita tahu bahwa ketika Kamala Harris yang memenangkan elections, ini kalau kita asumsikan dia yang menang, maka kemungkinan besar akan ada kebijakan-kebijakan Kamala Harris yang bertentangan gitu ya, dan tidak pro terhadap investors. Salah satunya adalah dengan menaikkan pajak. Sehingga itulah kenapa kita bisa melihat Bitcoin tiba-tiba sell off, padahal tadi telah sempat mendapatkan sebuah breakout yang lumayan signifikan terhadap sebuah trendline. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira in terms of price action apa yang sedang terjadi, kemudian apa yang bisa kita expect berikutnya, diikuti juga beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,99 triliun dolar atau turun sekitar 0,5%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, ini hanya sebagai perspektif untuk kalian. Walaupun Bitcoin bukan sebuah aset yang kecil lagi, karena mungkin kita melihat secara market cap telah nyampai di angka 1 triliun dolar. Jadi kalau kita misalnya rupiahkan, itu angkanya sangat besar gitu kan. Tetapi untuk melihat secara gambaran yang lebih besarnya, kalian bisa melihat perbandingan di sini. Bitcoin, jika kita bandingkan dengan berbagai aset kelas lain, itu ternyata masih jauh lebih rendah secara market cap. Gold saja itu mempunyai market cap kurang lebih 17 triliun dolar. Art market atau pasar kesenian itu punya angka 18 triliun. Pasar saham 110 triliun, fiat 120 triliun, global debt atau hutang global 315 triliun, real estate itu ada kurang lebih 330 triliun. So, Bitcoin teman-teman masih mempunyai ruang gerak yang sangat besar. Kalau katakanlah kita hanya mampu mencapai pesaing terdekatnya, yaitu adalah gold, berarti itu masih kurang lebih 17x dari sini. Itu adalah returns yang luar biasa besar. Sekalipun misalnya kita cuma bisa mencapai setengah dari gold, itu masih kurang lebih 8x dari market cap kita sekarang. 800%. Dan itu masih gains yang luar biasa, teman-teman. Terutama untuk sebuah aset kelas yang dikategorikan sebagai store of value. Dan kalau misalnya teman-teman menjadi seorang investor, ini mungkin bisa menjadi salah satu pegangan kalian gitu. Bahwa Bitcoin memang bukan lagi aset kelas yang kecil, tetapi masih lebih banyak aset kelas yang jauh lebih besar angkanya, yang membuat kalian harusnya mengerti potensi growth dari Bitcoin itu masih ada. Nah, kalau bicara soal performa teman-teman, satu dekade terakhir, saya rasa tanpa saya sebutkan pun, teman-teman harusnya bisa menebak bahwa aset kelas yang membawa returns paling tinggi selama satu dekade terakhir itu adalah Bitcoin. Dengan returns kurang lebih 569.772%, teman-teman. Dan ini jauh sekali perbandingannya jika kita lihat dengan beberapa aset kelas lain.
Amazon contohnya, yang performanya oke, 1 dekade terakhir, tapi kenaikannya 1000%. Tesla, 12.000%. Apple, 736%. S&P, 277%. Google, 703%. Microsoft, ada 1021%. Gold, 9%. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian sudah menjadi seorang investor gitu ya, ini kalau misalnya ada ya, sudah lebih dari 10 tahun di Bitcoin, maka inilah returns yang telah kalian dapatkan. Nah, saya tidak mengatakan bahwa satu dekade ke depan kita akan kembali melihat hal yang sama terjadi. Kita akan kembali melihat return sebesar 569.000%. Saya rasa itu udah tidak mungkin terjadi, karena kalau misalnya sampai terjadi, itu angka market cap-nya sudah tidak masuk akal gitu. Jadi kalau misalnya untuk sekarang, ya memang kita harus dengan berat hati menyampaikan bahwa pasti akan ada diminishing return. Artinya secara persentase, pasti kenaikannya bakalan berkurang jika dibandingkan dengan 1 dekade yang lalu. Tapi kalau misalnya kita hanya expect 40-50% per tahun, harusnya itu masih cukup make sense, teman-teman. 40-50% setahun. 1 dekade berarti kurang lebih 500%. Ya kan? Dan itu adalah sebuah angka yang sangat masif, teman-teman. Kalau kalian merupakan seorang investor. Makanya dikatakan, kalau misalnya kalian berinvestasi, sebenarnya teman-teman, fokus utamanya adalah lebih ke modal kalian dulu. Kalau modal kalian besar, ya gains-nya juga bakalan besar. Dan 500% 1 dekade ke depan itu adalah sebuah angka yang sangat konservatif. Nah, kalau kalian punya modal yang besar sekarang, 500% untuk 10 tahun, yaitu adalah sebuah investasi yang sangat-sangat menguntungkan. Di mana lagi bisa kalian dapatkan, gitu kan? Itu pun kalau kita bicara soal yang paling konservatif. 500% dari sini, ya berarti kurang lebih hanya $300.000 di tahun 2034. Dan itu saya rasa lebih dari make sense gitu. Bahkan di cycle kali ini aja banyak yang beranggapan kita bisa menyentuh ke angka 150 atau $200.000. Halving berikutnya sudah mungkin berbicara soal 300.000 atau bahkan 500.000 dolar. Halving berikutnya saja berarti kurang lebih 5 tahun lah. Kita anggap 5 tahun deh dari sekarang gitu loh. Nggak sampai satu dekade ke depan. Nah, ini kalau kita bicara 1 dekade ke depan dan hanya kita menargetkan 500%, itu menurut saya cukup make sense gitu. Jadi kalau misalnya kalian terus menabung di Bitcoin dengan semacam harapan yang realistis gitu ya, bahkan ini lebih dari realistis, yaitu 50% setahun di Bitcoin, 1 dekade berarti 500%, itu harusnya bisa kalian dapatkan. Jadi please teman-teman, kalau misalnya kalian menjadi seorang investor, time frame-nya harus panjang. Jangan sampai kalian selalu panikan setiap ada koreksi 10-15% di Bitcoin. Pandanglah apa yang akan terjadi 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. Kalian bukan seorang trader permasalahannya. Gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, saya pengen ingatkan bahwa lagi ada event yang sangat menarik dihadirkan oleh L-Bank, salah satu exchange yang mungkin bisa kalian jadikan pilihan untuk melakukan trading maupun investasi. Karena di sini, teman-teman, kalian dihadirkan berbagai fitur yang kalian perlukan dan ada beberapa altcoin yang kemungkinan tidak akan kalian temukan di berbagai exchange lain, tapi kalian akan temukan di L-Bank. Nah, kenapa saya katakan ada event menarik yang sedang dilaksanakan, dan event ini waktunya sangat terbatas, teman-teman. Akan berakhir dalam kurun waktu 19 hari ke depan, dan potensi reward yang bisa kalian dapatkan kurang lebih $825, atau kita anggap 12 juta deh, gitu, kurang lebih roughly-nya segitu. Dan cara untuk mendapatkan angka itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Ini sangat spesifik tugasnya dan kalian bisa langsung melihat. $20 pertama kalian akan dapatkan kalau kalian melakukan first time deposit lebih dari 20 USDT di futures account. Dan ini terbatas untuk 50 orang pengguna pertama. Dan juga kalau misalnya kalian trading futures pertama kali dan volumenya lebih dari 5.000 USDT, kalian akan dapat tambahan 5 USDT trading bonus lagi. Ini juga terbatas untuk 50 pengguna pertama. Tetapi yang berikutnya ini tidak terbatas, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian trading nanti jumlahnya kurang lebih 10.000 USDT, 50.000 USDT, ini ada tingkatannya ya, teman-teman. Oke. Kalau misalnya kalian berhasil mengumpulkan sampai 2 juta USDT, kalian akan dapatkan 800 USDT trading bonus. Kalau cuma 1 juta USDT, berarti dapat 400.
Kalau misalnya 500.000 USDT dapat 200 USDT trading bonus, 200.000 dapat 100 USDT, dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri. Jadi, kalian tinggal register dulu. Link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Event startednya itu di tanggal 30 Agustus, jadi sudah mulai. Dan end date-nya itu di tanggal 30 September. Jadi kalian masih mempunyai waktu kurang lebih 3 minggu lah untuk mengumpulkan volume trading. Dan kalian bisa mendapatkan ya minimalnya dapat 100 USDT, saya rasa bisa lah teman-teman. Atau kalau misalkan dapat dua ini, berarti kan sudah 25 USDT, gitu kan? Kalau kalian cuma targetkan ke 50.000 USDT, ya berarti kalian total dapat kurang lebih 75 USDT atau kurang lebih 1 juta rupiah. Itu uang gratis, why not, gitu kan? Bisa kalian jadikan sebagai modal lagi untuk trading. Jadi kalau misalnya kalian merupakan traders tertarik untuk mengikuti event di sini, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. So teman-teman, apa yang bisa kita lihat terjadi di Bitcoin selama 24 jam terakhir? Nah, saya sampaikan di awal video tadi, sebenarnya ada satu sign yang baik adalah bahwa kita melihat breakout terjadi di Bitcoin dari trendline ini. Oke, satu 4-hour candle close di atas area tersebut. Nah, kita mendapatkan juga satu candle retest di sini. Tetapi ketika terjadi debat antara Kamala Harris dan juga Donald Trump, dan banyak sekali yang mengira bahwa Donald Trump kalah dalam debat tersebut, menyebabkan potensi Kamala Harris kembali tingkat kemenangannya meningkat, maka para investor menjual sebagian porsi portofolio mereka untuk mengantisipasi gitu. Dan hasilnya, kita melihat Bitcoin pada akhirnya membentuk fake out. Dan yang terjadi berikutnya adalah, teman-teman, kita melihat ada breakdown di bawah area trendline di sini. Dan kalau misalnya teman-teman jeli, ini adalah sebenarnya peluang untuk short. Di video kemarin saya sampaikan, sebenarnya lebih make sense memang kita mencari peluang untuk short. Tetapi peluang untuk short tersebut hanya boleh kalian eksekusi jika memang ada serapnya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, ini adalah serap yang harusnya bisa kalian manfaatkan. Breakdown dari trendline-nya di sini. Ini adalah triggernya, teman-teman. Oke. Dan kalau misalnya kita bicara soal risk to ratio, saya salah satunya yang tadi sempat masuk ke trade-nya ini. Short-nya ketika close candle 15 minutes di sini. Dan targetnya ya 2:1. Saya memprotek diri saya di mana? Ini adalah area saya masuk. Oke. Ini adalah saya proteksi saya di sini. 2:1 itu roughly di 56 ribuan, teman-teman. Oke. Jadi ini sudah menjadi satu setup yang profitable. Oke, ini hanya sekedar untuk scalping, teman-teman. Dan ini adalah setup yang tadi saya ambil. Atas dasar apa? Atas dasar breakdown dan juga fake out, teman-teman. Sebuah fake out tentunya selalu menjadi indikasi bahwa satu kubu itu tidak mampu mempertahankan momentum. Nah, fake out diikuti breakdown dari sebuah trendline di sini. Menurut saya cukup alasannya bagi saya untuk kemudian mencari setup. Ya kan? Breakdown, close candle di sini, di 15 minute, ini adalah trigger buat saya. Saya memprotek diri saya di area minor support di 15 minute chart di sekitaran area 56.900, menargetkan ke kurang lebih area 56.000 dan sudah tertrigger, teman-teman. So, apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi? Kan itu pertanyaannya gitu kan. Nah, kalau untuk sementara, teman-teman, karena sell off yang kita lihat di sini cenderung terlihat cukup impulsif, teman-teman. Maka saya tidak expect bahwa ini akan langsung berakhir di candle ini dan kita tiba-tiba akan reverse lagi ke atas. Nah, kita perlu ada semacam pembentukan base lagi di sini. Dan harapan kita adalah tentunya di area trendline ini. Oke. Menurut saya kita berpotensi untuk menjemput ke area 55 ribuan, teman-teman. Oke, kalau misalnya kalian zoom out, kalian bisa melihat juga area ini adalah area di mana sebelumnya menjadi major support. Sebelum pada akhirnya kita jebol menjadi resistance dan akhirnya kita breakout lagi. Dan ini bisa menjadi area support berikutnya, teman-teman.
Dan guess what? Kalau misalnya kita kembali bisa mendapatkan rebound dari sini, ini berpotensi juga membentuk yang namanya inverse head and shoulder di sini, teman-teman. Ini left shoulder-nya, ini head-nya, ini right shoulder-nya. Ini neckline-nya, dan kita bisa expect akan ada reversal dari sini, setidaknya nyampe ke area 60.000, yang kalau mampu kita break, kita bisa nyampe ke 66 sampai 67.000 dolar. Jadi ekspektasinya untuk short term adalah kita melanjutkan sell off dari sini menuju ke area setidak-tidaknya 55.600 sampai ke 55.000-an. Dari sana kita kemungkinan akan mendapatkan sedikit rebound. Nah, rebound ini nanti akan menentukan apakah pada akhirnya kita justru akan menjadikan ini lagi-lagi sebagai area lower high dari struktur bearish ini. Artinya kita hanya membentuk lower high baru. Ataukah pada akhirnya kita akan memang berhasil untuk break dari struktur bearish dan shifting ke bullish momentum. Ingat teman-teman, kita juga akan kedatangan data CPI yang juga bisa menjadi salah satu katalis untuk pergerakan market. Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, ya kita bisa expect sell off ini kemungkinan akan berlanjut gitu ya. Dan alasan kenapa saya juga meyakini sell off-nya berlanjut, menurut saya pribadi, di bawah area ini kemungkinan besar terdapat banyak sekali stop loss. Karena orang yang long di breakout ini kemungkinan taruh stop loss-nya ya di bawah area support ini. Yang sebelumnya juga menjadi area resistance. Jadi ini kemungkinan bisa dijemput di sekitaran area 55 ribuan, baru pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan reversal. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye-bye.